Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Profesi, Profesional, dan Profesionalisme Kerja dengan mata kuliah Komunikasi Profesi. Dosen pengampu yang bernama Bapak Haji Ali Arifin, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang pertama, saya Ana Yuliana Maulidia dan teman saya Elvira Dana Paramita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Suatu profesi biasanya mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alami dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang terakhir yaitu menentukan baku standarnya sendiri dalam hal yaitu kode etik. Kemudian ciri-ciri profesi itu ada 6. Ciri yang pertama, adanya keahlian dan keterampilan khusus. Profesi itu selalu mengandalkan adanya suatu keahlian dan keterampilan khusus tertentu yang dimiliki oleh sekelompok orang yang profesional untuk bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kemudian yang kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral ini biasanya dituangkan khususnya untuk profesi luhur dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu biasanya orang yang profesional adalah orang hidup dari profesinya. Singkatnya, seluruh hidupnya demi profesi ini. Kemudian ciri keempat adalah pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi ataupun sumpah jabatan menyiratkan bahwa orang-orang yang mengemban profesi tertentu, khususnya profesi luhur, lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Kemudian yang kelima, pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Jadi karena setiap profesi itu, apalagi khususnya profesi luhur, menyangkut kepentingan orang banyak dan terkait dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, kesehatan, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak itu diperlukan izin khusus. Kemudian ciri yang keenam,
Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Misalnya ya, profesi dokter itu biasanya yang disebut dengan ID, kemudian IAI untuk akuntan, IKADIN untuk advokat dan sebagainya. Tujuan dari organisasi profesi ini terutama adalah untuk menjaga dan melindungi keluhuran profesi tersebut. Kemudian tugas pokoknya adalah menjaga agar standar keahlian dan keterampilan tidak dilanggar, kode etik tidak dilanggar, dan berarti menjaga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh pelaksana profesi tersebut oleh anggota manapun. Kemudian, pengertian dari profesional. Apa itu profesional? Profesional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandangan dan penampilan profesional ini telah mendapat pengakuan baik secara formal maupun informal. Intinya begini, profesional ialah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka menafsirkan profesional yang pertama, yang terkait dengan bidang profesi seperti hukum, medis, dan lain-lain. Yang kedua, berbasis membutuhkan kemampuan atau keterampilan yang khusus untuk melaksanakannya, efisiensi, dan memperlihatkan keterampilan tertentu. Yang ketiga, melibatkan pembayaran dilakukan sebagai mata pencaharian, mendapatkan pembayaran. Yang keempat, orang yang mengamalkan karena pengetahuan, keahlian, dan keterampilan suatu bidang profesi, memprofesionalkan menjadikan bersifat atau kelas profesional. Yang menurut Sukamto dan Sriono, profesional harus memiliki sifat yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Misalnya, dokter, ia harus mempelajari ilmu kedokteran secara mendalam. Kemudian hukum, misalnya jaksa, ia harus mempelajari ilmu hukum secara mendalam. Yang kedua, mampu mengonversi ilmu menjadi keterampilan. Yang ketiga, selalu menunjang tinggi etika dan integritas profesi. Kemudian, profesionalisme kerja akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Elvira. Bahas mengenai apa itu profesi, kemudian apa itu profesional. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai profesionalisme kerja. Apa itu profesionalisme kerja? Nah, profesionalisme sendiri itu suatu keahlian dalam penanganan suatu masalah atau pekerjaan dengan hasil yang maksimal karena telah menguasai bidang tersebut. Kemudian kerja sendiri itu sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang sebagai profesi sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, bisa dikatakan profesionalisme itu keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga tugas tersebut itu nilainya bisa bermutu tinggi, kemudian dapat diselesaikan dengan cepat, dengan waktu yang tepat, cermat, terus prosedurnya mudah dipahami. Nah, berhubungan dengan tadi yang bisa maksimal karena seseorang tersebut itu sudah menguasai
bidang tersebut. Nah, di sini profesionalisme kerja pegawai itu hakikatnya memiliki 6 aspek. Yang pertama ada aspek potensial. Kemudian yang kedua ada aspek profesionalisme. Yang ketiga ada aspek fungsional. Yang keempat ada aspek operasional. Yang kelima ada aspek personal. Dan yang terakhir ada aspek produktivitas. Nah, aspek potensial itu apa? Aspek potensial itu bahwa setiap tenaga kerja itu pasti memiliki potensi-potensi yang sifatnya itu dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Terus daya berkehendak, daya perasaan, bakat, minat, motivasi, dan potensi lainnya. Kemudian yang kedua, aspek profesionalisme atau vokasional itu apa? Bahwa setiap tenaga kerja itu memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejuruan dalam bidang tertentu. Dengan kemampuan dan keterampilan itu dapat mengabdikan dirinya dalam kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal. Kemudian aspek fungsional itu seperti tenaga kerja itu dapat mendaya gunakan kemampuannya dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang ditekuninya. Untuk aspek personal sendiri, setiap tenaga kerja itu harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya. Misal, sikapnya yang mandiri dan tangguh, kemudian bertanggung jawab, tekun dan rajin, terus cinta sama pekerjaannya, disiplin, kemudian berdedikasi tinggi. Dan yang terakhir, aspek produktivitas itu bahwa setiap tenaga kerja itu harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil dan memberikan hasil dari pekerjaannya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, oleh karena itu, profesionalisme kerja ini sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, perlunya sumber daya manusia yang profesional, terus akan menciptakan kemampuan yang baik dan menciptakan komitmen dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan tersebut, sekaligus dapat membina citra organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi profesionalisme kerja itu sangat penting banget dan masih ada hubungannya dengan profesional, tapi profesionalisme itu lebih dalam gitu. Kemudian ada karakteristik profesionalisme kerja. Ada 4 ya karakteristiknya. Yang pertama ada equality, ada equity, ada loyalty, dan yang terakhir ada accountability. Nah, equality itu perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini itu didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial, dan sebagainya. Gitu. Kemudian equity itu perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup. Selain itu, perlakuan yang adil untuk masyarakat yang pluralistik kadang-kadang diperlukan yang adil dan perlakuan yang sama. Kemudian loyalty itu kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain. Tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dan mengabaikan yang lain. Yang terakhir itu accountability itu setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan. Nah, kemudian yang terakhir ada konsep operasional profesionalisme kerja. Ada kompetensi, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab. Dalam profesionalisme kerja itu kita harus mempunyai 4 itu ya. Konsep operasional sendiri itu kayak unsur yang memberikan bagaimana cara kita mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut itu kita mengetahui indikator apa yang sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Nah,
profesionalisme sendiri itu sebagai pilarnya untuk menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Nah, itu tadi ada 4 itu. Ya, kompetensi ini tuh kemampuan kita untuk melakukan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan seseorang oleh pekerjaan tersebut. Nah, indikator kompetensi ini ada keterampilan yaitu untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat. Kemudian pengetahuan yang merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, berpikir yang menjadi dasar manusia dalam dan bersikap dan bertindak. Kemudian efektivitas ini adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kerja seperti kuantitas, kualitas, waktu yang sudah dicapai. Terus indikator efektivitas ini ada kuantitas kerja meliputi banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat dan atau dialami selama bekerja. Kemudian kualitas kerja, sikap yang ditunjukkan oleh pegawai berupa hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaannya di dalam mengerjakan pekerjaan. Kemudian waktu. Waktu itu setiap waktu pegawai harus dapat menggunakan waktunya seefisien mungkin, terutama dengan cara datang tepat waktu ke kantor, terus berusaha untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Ada yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi ini diartikan sebagai perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, pembelanjaan, pemasukan, biaya dan kesenangan yang dihasilkan. Terus dapat ditinjau dari segi biaya dan waktu. Biaya ini menyangkut setiap dana yang keluar harus memperhitungkan manfaatnya apa aja. Terus waktu itu ketepatan waktu yang diharapkan berkaitan dengan waktu proses penyelesaian, pengiriman, penyerahan, jaminan, dan lain-lain. Yang terakhir ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini berarti kesanggupannya seorang pegawai tersebut menyelesaikan pekerjaan yang sudah diserahkan dengan sebaik-baiknya, dengan tepat pada waktunya dan berani mengambil resiko atas keputusan yang sudah dibuatnya. Nah, indikator tanggung jawab ini ada 3, yaitu menyelesaikan tugas dengan baik, tepat waktu, berani, dan ikhlas memikul resiko. Itu tadi sekilas presentasi materi dari kelompok terakhir, kelompok 11, mengenai profesi, profesional, dan profesionalisme kerja. Sekian, itu saja yang dapat kami paparkan dan dapat kami jelaskan. Sekiranya ada yang kurang jelas atau kurang berkenan gitu kan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.